Iya. Muhammad Al-Syahir Abdul Ramadan. Gabil Putra. Hadir. Oke, baik. Bisa pencet escape. Apa ini? Dan Karoka, Irfan, dan Maula. Seperti yang pernah kita bahas, ada yang pernah tahu apa? Ada yang masih ingat apa sih pengertian mukjizat itu? Kelebihan. Ada setiap rasul atau nabi. Jadi Nabi dan Rasul. kelebihan yang Allah berikan kepada setiap nabi dan rasul. Itu lengkapkan dari Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan bahwa pengertian mukjizat adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang ditetapkan dan dipilih olehnya. Orang-orang tersebut dijadikan seorang nabi dan rasul. Jadi Allah memberikan mukjizat itu bukan untuk orang biasa, melainkan untuk orang yang dipilih oleh Allah untuk sebagai nabi dan rasul. Oke, saya minta kalian buka buku tulis ya. Kalian catat terlebih dahulu. Ya. Saya minta untuk dicatat terlebih dahulu. Nah, lanjut. Aja masih bisa. Oke, bisa saya lanjut ya. Bisa. Nah, kemudian ada namanya ciri-ciri mukjizat. Jadi mukjizat tadi pengertiannya sekarang adalah ciri-cirinya. Ya. Yang pertama adalah kejadian yang sangat luar biasa. Jelas, mukjizat itu sangat kejadian akan sangat luar biasa. Contohnya adalah mukjizat Nabi Muhammad yang sampai sekarang masih ada, yaitu adalah apa? Al-Quran. Kemudian ada lagi cerita mukjizat Nabi Muhammad tentang belah bulan. Ternyata sampai sekarang ternyata belah tersebut masih ada. Ya, itu luar biasa. Kemudian mukjizat itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari datangnya dari Allah. Ya, kalau ada orang mimpi ketemu Allah katanya, itu berarti bukan jadi nabi dia. Ya. Kemudian yang ketiga, kejadiannya tidak dapat ditinggalan dengan akal sehat manusia. Seperti yang tadi kita ceritakan adalah apa? Ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad, perjalanannya sudah mau semangat, padahal apa? Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu dari kota Mekah sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa, itu perjalanan itu bisa menempuh waktu sangat. Kalau di aslinya bisa menempuh waktu kurang lebih 3 bulan saja kalau berjalan. Ya. Kemudian yang keempat, ada terjadi secara tiba-tiba. Seperti contohnya mukjizat Nabi Musa. Ketika tongkatnya itu tiba-tiba menjadi ular. Ketika dilempar oleh Nabi Musa alaihissalam bisa menjadi ular. Bahkan ular tersebut lebih besar daripada ular-ularnya orang sihirnya Fir'aun. Nah, kemudian tidak ada unsur kesengajaan, ya, seperti yang tadi bilang dari poin nomor 4 adalah apa? Seperti yang dibilang poin nomor 4 adalah terjadi secara tiba-tiba. Jadi enggak secara dijadwalkan. Oh, besok saya Nabi Muhammad dapatkan wahyu besok, dapatkan mukjizat besok. Enggak, secara tiba-tiba Allah langsung menurunkan kepada Nabi tersebut. Kemudian terjadi kepada Nabi dan Rasul. Baik. Ya. Terjadi kepada para nabi dan rasul. Jelas, karena mukjizat hanya ini para nabi dan rasul. Karena itu hanya mereka adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang ketujuh adalah pembuktian kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian dari kebenaran ajaran Allah. Jadi dari kami terdahulu ketika mereka memiliki mukjizat itu sesungguhnya yang mereka bawa adalah agama yang Allah berikan. Sampai sekarang adalah agama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah agama paling mulia, agama yang paling akhir, dan bahwasanya agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian ada nomor 8 berguna untuk melemahkan hujah maupun sanggahan kepada orang kafir yang mengingkarinya. Jadi bisa dibilang mukjizat itu dapat melemahkan. Wah, kalau orang kafir bilang masa sih Nabi Muhammad bisa Isra Mi'raj? Nah, itu dapat jadi mukjizat Nabi Muhammad mampu melemahkan mukjizat para nabi dan rasul, itu mampu melemahkan tanggapan sanggahan orang-orang kafir yang mengingkarinya. Seperti itu. Jadi ciri-ciri mukjizat itu adalah apa? Banyak. Mungkin yang kita ketahui juga ada lebih lagi. Ya, jadi yang coba saya ambil daripada beberapa buku bahwasanya mukjizat itu ada 8. Baik, silakan yang mau ditulis silakan untuk tulis terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah daripada ciri-ciri mukjizat, ternyata mukjizat itu ada macam-macamnya. Baik, yang pertama adalah mukjizat hissiyah atau kauniyah. Ya. Kemudian yang kedua ada mukjizat maknawiyah atau akliyah. Ya. Ada macam-macam mukjizat itu ada dua, ada mukjizat hissiyah, ada mukjizat maknawiyah. Baik, kita akan bahas satu-satu. Mukjizat hissiyah atau mukjizat kauniyah adalah sebuah mukjizat yang dapat dilihat, ya, didengar, disentuh, dan dirasakan. Mukjizat ini juga dapat disebut juga dengan mukjizat indrawi atau mukjizat material. Nah, karena mukjizat ini dapat dilihat, dapat didengar juga, dapat dirasakan, bahkan dapat disentuh oleh indera manusia. Ada yang tahu apa sih mukjizat ini? Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran bisa didengar, Al-Quran bisa dirasakan, Al-Quran bisa juga apa namanya? Dipegang, ya, dilihat. Nah, itu adalah salah satu mukjizat maknawi, mukjizat kauniyah atau mukjizat hissiyah. Ya, mukjizat hissiyah. Baik, sudah? Belum Ustaz, ya Allah. Bisa dicatat ya. Apa titik pertamanya? Mau sama. Baik, saya lanjut ya. Belum. Baik, bisa saya lanjut? Lanjut. Baik, selanjutnya adalah pengertian mukjizat maknawiyah. Ya. Nah, mukjizat maknawiyah adalah suatu kejadian yang tidak bisa dirasakan, dicium, didengar, dilihat, bahkan disentuh secara langsung. Mukjizat ini dapat dimengerti serta dikenal oleh orang yang memiliki budi luhur, memiliki pikiran yang sehat, dan memiliki perasaan yang halus. Ya, apa? Ada yang tahu nggak mukjizat apa yang ada terdapat pada mukjizat akliyah atau maknawiyah ini? Ada yang tahu? Hah? Apa? Mukjizatnya Dia tidak bisa dirasakan, tidak bisa dicium, didengar, dilihat, bahkan disentuh secara langsung. Nabi Sulaiman Apa? berbicara dengan Tuhan. Nah, Itu bisa
Tapi kita nggak bisa dengar hewan ngomong apa. Benar. Ada hewan udara juga bisa. Kita nggak tahu hewan ngomong apa, sedangkan Nabi Sulaiman mengetahui apa yang dibicarakan oleh hewan tersebut. Kemudian tidak bisa dilihat apa? Mukjizatnya Nabi Adam bisa mengetahui benda-benda langit. Siapa yakin? Dia tuh Yang tidak bisa dilihat adalah mukjizat Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj yang tadi kita cerita adalah Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad SAW berangkat dari kota Mekah Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa dengan sampai dengan arsy Allah itu secara semalam doang. Itu nggak bisa kita lihat. Kemudian tidak bisa disentuh secara langsung. Ya, tidak bisa disentuh secara langsung. Ini adalah pengertian daripada mukjizat ma'nawiyah dan sebuah mukjizat ma'nawiyah dan akliyah. Iya. Udah. Baik. Nah, dari tadi kan ada beberapa mukjizat. Ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu adalah karomah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, ada yang mau dipertanyakan tentang mukjizat? Ada yang mau dipertanyakan? Mungkin cukup ya. Simpel mukjizat itu. Mungkin cukup ya. Baik. Selanjutnya adalah karomah. Nah, pengertian karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi karomah kayaknya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah, termasuk wali Allah. Ya. Jadi karomah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus oleh Allah. Selain para nabi dan rasul, karomah ini juga ternyata bisa buat orang biasa, tapi yang soleh dan taat kepada Allah atas ibadahnya, kemudian atas pendekatan dirinya kepada Allah. Saya banget. Enak. Ya, atas pendekatan dirinya kepada Allah atau atas dia sangat dekat memang selalu berzikir, bahkan tidak pernah keluar rumah, bahkan menjadi dijaga oleh Allah. Nah, jadi dia memiliki namanya karomah. Ya, beliau semua adalah namanya wali Allah. Ya, wali Allah yang ketika mereka berdoa, mereka meminta langsung Allah ijabah. Itulah wali Allah. Belum. Apa jadi pertama kali? Baik, silakan dicatat terlebih dahulu. Barangkali ada yang mau bertanya tentang karomah. Nah, kemudian ada namanya macam-macam karomah. Tadi juga mukjizat ada macam-macamnya. Sekarang ada namanya macam-macam karomah. Ya, sama. Ciri-cirinya Kalau ciri-cirinya, tidak tahu. yang pertama adalah karomah hissiyah atau kauniyah, sama seperti mukjizat. Ya. Kemudian yang kedua ada lagi namanya karomah ma'nawiyah atau akliyah. Jadi sama seperti mukjizat. Karomah hissiyah sama ma'nawiyah. Iya. Baik. Pengertian karomah hissiyah. Nah, karomah hissiyah adalah karomah yang dapat disaksikan oleh orang-orang awam. Ya. Contohnya mengetahui isi hati seseorang dan memberitahukannya sesuatu yang sudah terjadi atau akan terjadi. Contohnya seperti ini. Mungkin kalian tahu kalau orang-orang seperti ini yang memiliki karomah hissiyah adalah apa? Bukan ulama. Contoh seorang ulama, ya kan? Atau seorang habaib, seorang ustaz, seorang kiai yang meramal diri kalian, wah kalian bakal dapat rezeki banyak. Meramal diri kalian dan walaupun cuma dalam hati, coba bukan isi hati. Gitu. Kalau misalnya contoh lagi apa? Ketika mereka menemui kalian, tiba-tiba menebak bahwasanya kalian ini sedang ada masalah tapi tidak diketahui oleh orang-orang siapapun. Akhirnya dia tahu. Tiba-tiba kalian ditebak,
Kamu kenapa? Nah, tiba-tiba otomatis kalian kaget. Kok dia orang tahu bahwasanya gue lagi galau atau lagi sakit hati kan? Nah, itu adalah, nah itu berarti orang tersebut memiliki karomah hisia atau karomah apa tadi? Aroma Hisia atau kaunia. kaudia. Kaunia. Kaudi. Kaunia. Kaudi. Bukan di. Nah, kemudian selain itu kemampuan berjalan di atas air, ya, memperpendek perjalanan, menghilang dari pandangan mata dan dikabulkan doa dalam waktu dekat, juga termasuk berkaromah hisia. Nah, contoh nih, ada orang yang tiba-tiba minta doa, ya Allah, minta doa, biar anaknya otaknya encer. Ternyata posisi itu wali lagi apa? Gakmur. Bahasa kita aja gakmur. Lagi gak mau minta mau berdoain orang-orang. Didoakanlah wali, didoakanlah tuh anak otaknya encer, gak tahu itu anak otaknya ada mobil jadi Nah, jadi ketika kita minta doa seorang wali itu kudu hati-hati, ya. Kudu hati-hati. Takutnya dia posisinya kayak, karena wali juga manusia biasa yang punya rasa apa? Rasa takut, rasa pun atau maksudnya rasa bosan ataupun tidaknya. Ustaz, tadi ada karomah kaudia sama Karomah kaulia atau hisia, maknawiyah atau kaulia. Apa lagi kita bahas? Ya, tuh. Kemudian menghilang dari pandangan mata, ya, menghilang dari pandangan mata. Kemudian memperpendek, ya, jarak perjalanan. Nah, ada gini. Saya pernah dengar guru saya bilang gini, kalau misalkan kita mau cepet capek di perjalanan tuh berarti jalan terus dibaca tuh. Lama-lama gak kerasa tiba-tiba udah nyampe. Nah, itu adalah amalan. Amalan tersebut bukan buat jadi wali, melainkan amalan tersebut pernah diamalkan oleh para guru-guru, gitu, para orang-orang terdahulu, gitu ya. Baik, bisa saya lanjutkan. Baik, barangkali ada yang mau bertanya tentang karomah hisia. Kalau dia secara fakria atau akliyah, ya. Nah, karomah maknawiyah adalah karomah yang tidak dimengerti oleh orang-orang awam. Ya. Namun karomah ini hanya dapat dipahami dan dirasakan oleh orang-orang alim, orang-orang setara ulama, orang-orang alim saja. Di antaranya contoh karomah maknawiyah adalah perilaku dan istiqomah untuk menjalankan adab-adab syariat, memiliki akhlak terpuji, bergegas dalam kebaikan, hati suci dari sifat-sifat yang tidak terpuji seperti iri, dengki, buruk sangka dan lain-lain. Nah, itu karomah maknawiyah. Yaitu adalah apa? Karomah yang tidak dimengerti atau tidak bisa dilakukan oleh orang-orang awam. Contohnya ya kayak kita istiqomah deh, ngaji istiqomah susah.